Hello everyone, welcome. Selamat datang di channelku. Aku Vivi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai kasus pembunuhan, kasus-kasus yang serem. Hari ini aku mau cerita yang agak berbeda, yaitu pengalaman horor ya. Tapi ini bukan pengalaman hororku sih, karena jujur aku ini orang yang nggak sensitif sama hal-hal gaib. Jadi mungkin cuman beberapa waktu aja sih pernah ngedenger atau ngeliat. Tapi kebanyakan cerita yang aku dapat ini aku dengar dari orang-orang sekitarku. Dan untuk cerita yang akan aku ceritakan hari ini adalah cerita tentang sebuah kos-kosan yang ada di suatu kota, yang aku mungkin nggak akan menyebutkan kotanya dan tempat lokasi tepatnya di mana, karena kemungkinan besar kos-kosan ini masih beroperasi sampai sekarang. Jadi aku nggak pengen bikin masalah lah sama yang punya kos, karena aku juga waktu itu di sana cukup lama, tapi nggak lama banget, masih kisaran 6 bulan mungkin. Jadi jika kalian suka sama horor-horor, mungkin kalian bisa mendengarkan cerita ini sampai akhir ya. Oke, are you ready? Let's get into it. Oke, kita mulai ya. Jadi ceritanya ini adalah ketika aku waktu itu diterima kerja di sebuah kota. Jadi waktu itu aku diterima di sebuah kota yang ya lumayan besar lah. Di sana juga banyak orang yang merantau ya untuk mencari pekerjaan di sana. Dan sebetulnya waktu itu aku masuk ke kantor itu sama waktu aku datang ke kota itu tuh mepet banget. Jadi waktu itu aku tuh datang ke kota itu tuh hari Sabtu, dan aku tuh harus masuk kantor tuh hari Seninnya. Jadi waktu itu mepet banget sumpah. Dan aku tuh datang ke kota itu sama mamaku, dan hari itu juga aku harus dapat kos-kosan ya. Kalau enggak aku nggak tahu deh tidur di mana. Dan jadi hari itu dari Sabtu pagi, waktu itu aku sampai di kota itu pagi. Jadi kita dari pagi itu sudah nyari kos-kosan sampai siang. Dari semua kos-kosan itu aku akhirnya milih satu kos-kosan ini, yang mana menurutku paling sesuai dengan budget, dan juga aku suka sama lingkungannya yang sepi. Dan memang sebetulnya kalau dilihat dari luar, kos-kosan ini tuh bisa dibilang serem, karena ini adalah rumah tua ya. Jadi kalau mungkin kalian masih punya kakek nenek yang tinggal di rumah zaman dulu yang kayak kamar mandi dan juga bangunan utama tuh terpisah, terus modelnya itu ada teras memanjang di depan, ya gitu, itu pasti kalian punya gambarannya sih. Aku akan ngasih denahnya di sini, nanti kalian bisa lihat juga, dan mungkin kalau nanti aku cerita juga akan aku terangin lagi mengenai denahnya ini seperti apa. Dan seperti kalian lihat di sini, di rumah ini memang ada banyak bangunan ya. Ada bangunan utama, rumah utama untuk pemilik kos, dan di depan tuh sudah banyak pohon. Pagar depan itu berwarna hitam, dia pagar besi. Dan ada pagar kedua yang mana itu lokasi biasanya anak-anak kos kalau mau masuk lewat situ. Tapi memang di situ tuh sebetulnya nggak terlalu banyak penghuninya. Waktu itu cuma ada 5 kamar seperti yang ada di denah. Ada kamar 1, 2, 3, 4, 5. Kan kalian bisa lihat bahwa ada 2 kamar yang ada di depan dan 3 yang di belakang. Bedanya itu kalau kamar nomor 1 dan 2 ini itu tidak ada kamar mandi dalam. Jadi kamar mandinya itu harus keluar. Seperti kalian kan di belakang itu kan ada dapur, terus ada kamar mandi. Dan yang di belakang yang aku cuman kasih tulisan kamar 345 ya. Tapi itu di kamar 345 itu ada kamar mandi dalamnya semua. Sedangkan untuk kamar mandi luar yang di belakang dapur pertama itu tuh sebetulnya cuman ini bak mandi. Jadi untuk WC toilet itu ada di sebelah mana berarti? Kiri. Di sebelah kiri. Seperti kalian lihat, jadi di sini itu modelnya terpisah-pisah, bahkan kamar mandi untuk pemilik kos pun tuh ada di luar gitu. Dan aku sendiri waktu itu akhirnya menempati kamar nomor 3.
Dan jika kalian lihat di situ ada tanda panah kan yang warna hitam ke kanan dan ke kiri, itu sebetulnya yang aku maksud tuh ada tangga. Jadi di situ tuh ada tangga ke atas, di mana sepertinya sih sebetulnya mau dibangun kos-kosan baru, tapi mungkin belum jadi akhirnya di atas itu dibuat sama anak-anak kos untuk jemur baju. Untuk lingkungan di sekitar rumah ini sendiri, menurutku aku sendiri nyaman karena memang daerahnya sepi. Jadi tapi mungkin untuk beberapa orang bisa dibilang serem karena sebetulnya memang rumah kos ini tuh deket sama perempatan ya. Perempatannya itu juga bukan perempatan besar, tapi perempatan jalan masuk ke kompleks seperti itu. Tapi sebetulnya tuh cukup ramai karena deket situ juga ada Indomaret gitulah. Tapi yang daerah masuk ke tempat kos-kosanku ini nggak tahu kenapa jarang dilewatin orang. Dan di sebelah kanan rumah kos-kosanku ini ada sebuah bangunan yang terlihat tidak ditempati, jadi kayak terbengkalai. Tapi kata orang-orang sekitar itu sebetulnya dipakai untuk produksi sesuatu, aku lupa apa. Tapi memang pintu masuknya tidak di situ. Dan untuk di sebelah kanan itu tadi rumah kosong, sebelah kiri itu rumah biasa. Tapi aku jarang banget ngelihat ada orang keluar masuk di rumah itu. Jadi aku nggak ngerti juga. Di belakangnya itu ada bangunan lagi sih, cuman aku kurang tahu. Dan yang di seberang, mungkin ini yang bikin serem juga, karena di seberang kos-kosanku ini dibatasi tembok tinggi, itu lapangan. Jadi lapangan ini biasanya dipakai sama orang-orang desa untuk kegiatan-kegiatan seperti upacara atau olahraga seperti itu loh. Oke, jadi setelah aku jelasin sedikit ya mengenai denah dan lingkungan sekitar, kita mulai aja dari kejadian pertama yang terjadi di rumah kos ini. Kejadian pertama ini tuh terjadi nggak lama setelah aku pindah ke sana, mungkin kurang dari seminggu. Jadi aku tuh kalau pulang kantor itu sekitar jam 5 atau jam 6 atau diantara itulah. Jadi waktu itu aku pulang dari kantor sekitar jam itu, dan waktu itu aku ingat banget masih terang, jadi masih agak terang sih, belum yang bener-bener gelap. Waktu itu aku masuk seperti kalian lihat ya. Jadi aku jelasin dulu. Di situ ada sebetulnya ada 3 orang penghuni ya, 4 sama salah satu anak dari ibu. Jadi kamar 1 itu dihuni sama, anggap aja namanya Mbak A ya. Jadi Mbak A ini tinggal di kamar nomor 1. Kamar nomor 2 ini kosong. Jadi kamar kosong, jarang ditempatin orang sih, karena memang kamar nomor 2 ini tuh jika kalian lihat kan itu ada lorong lah. Kamar nomor 2 ini tuh ngadep ke lorong. Jadi kalau misal ada orang cari kos, biasanya jarang yang mau di situ karena kamarnya tuh nggak kena matahari sama sekali. Sedangkan kamar nomor 1 masih mending karena dia pintunya ngadep ke depan. Dan untuk kamar nomor 3 itu akhirnya ditempatin aku. Kamar nomor 4 ini anggap aja Mbak B. Mbak B ini tinggal di situ sama anaknya yang waktu itu sekitar usia 5 tahun. Dan yang terakhir di kamar nomor 5 itu ada Ibu Wati. Kenapa kok yang lain dibilang Mbak A dan Mbak B tapi yang ini dipanggil Ibu Wati? Soalnya Ibu Wati ini nanti yang bakalannya banyak cerita sama aku mengenai apa yang terjadi di rumah ini. Jadi waktu itu aku pulang kerja yang aku bilang tadi, dan waktu itu ibu itu lagi ada di depan kamarnya dan sama si Mbak B dan anaknya. Dan waktu itu juga ada bapak pengelola kos. Jadi di sini tuh ada bapak pengelola kos dengan istrinya dan anaknya, kemudian sama ibu dari bapak pengelola kos alias ibu yang punya kos. Dan waktu itu bapak pengelola ini lagi ada di depan pintu kamarnya Ibu Wati sama 1 orang laki-laki juga yang waktu itu aku belum tahu itu siapa. Waktu itu sih aku cuma nyapa, sekedar nyapa sebentar, lalu aku masuk ke kamar. Gak berapa lama setelah itu ada yang ngetok pintu. Waktu aku buka, ternyata itu bapak pengelola kos dan juga salah satu laki-laki tadi yang ternyata itu adiknya bapak pengelola kos. Waktu itu Ibu Wati dan juga Mbak B ini juga masih ada, tapi agak di belakang gitu loh posisinya. Terus si bapak
pengelola kos ini ngomong ke aku, "Mbak, permisi ya, maaf nih ganggu, ini kita mau nyebarin air supaya untuk kebaikan kita semua." Waktu itu aku sebetulnya agak bingung sih, maksudnya kebaikan kita semuanya apa, aku nggak ngerti. Tapi waktu itu kan aku juga mungkin kecapean juga, aku bilang, "Oh iya Pak, nggak apa-apa." Terus bapaknya masuk, jadi bapaknya ini megang botol aqua yang 1 liter itu, dan itu ada diisi air sekitar setengah. Dan akhirnya waktu bapaknya masuk itu, bapaknya itu ngambil air dari botol itu dan di ciprat-cipratin ke sekeliling kamar sampai ke kamar mandi juga. Setelah itu bapak kos, pengelola kos ini dan juga adiknya ini pamitan kan. Terus setelah itu aku keluar, aku ketemu sama Bu Wati. Aku tanya, "Bu, ada apa ya? Kok bapaknya tiba-tiba bilang itu mau nyebarin air, katanya untuk kebaikan kita." Terus Ibu Wati itu bilang, "Oh, itu non, itu tuh air doa." Terus aku tanya kan, "Loh kenapa Bu kok tiba-tiba ada air doa disebarin, emang ada kejadian apa?" Terus ibunya tuh cerita bahwa si bapak pengelola kos ini kan punya anaknya tuh masih sekitar usia 3 atau 4 tahun. Anaknya itu lucu sih, orangnya tuh ceria gitu. Tapi sayangnya anak bapak kos ini punya keterlambatan, jadi masih belum bisa ngomong walaupun udah umur 3. Dan itu juga jadi problem ketika hal ini terjadi. Jadi si buat ini bilang, katanya anaknya bapak kos ini waktu itu sudah sekitar berapa hari gitulah, dia itu setiap jam 3 pagi itu kebangun dan nangis kencang banget kayak nggak normal, seperti ngelihat sesuatu, karena katanya pandangannya tuh pasti ke satu tempat. Dan walaupun mau ditanya, "Lihat apa, kamu kenapa?" karena anaknya ini belum bisa ngomong, jadi nggak bisa cerita, cuma nunjuk-nunjuk aja. Dan akhirnya katanya si adiknya bapak pengelola kos ini nyaranin buat pergi ke pengemuka agama gitu loh. Jadi akhirnya ditanyakan lah nih anaknya kenapa. Terus si bapak pemuka agama ini bilang kalau katanya si anak ini diganggu sama satu makhluk ini tinggal di rumah ini. Dan untuk kenapa alasannya sampai anak ini diganggu, bapak pengelola kos ini ditanya sama bapak ini, ditanya, "Kamu merasa ngelakuin suatu kesalahan nggak yang mungkin bisa ganggu penghuni di rumahmu?" kayak gitu kan. Terus si bapak pengelola ini cerita bahwa kemungkinan ada satu sih yang mungkin aja bisa ganggu makhluk yang ada di sana. Jadi seperti kalian lihat di depan kos itu banyak pohon-pohon, dan kebanyakan di situ tuh pohon-pohon buah. Dan ada satu pohon mangga yang gede banget, sampai dahannya itu waktu aku datang memang dahannya itu ada yang menjulur ke depan jalan gitu loh. Dan dahannya tuh gede, dan jalan itu tuh sering dilewatin truk juga, jadi agak bahaya juga kalau memang dahan itu tuh nggak dipotong. Terus si bapak pengelola kos ini cerita kalau dia tuh kemarin beberapa hari yang lalu sempat motong dahan pohon itu karena memang sudah diprotes juga dengan warga sekitar. Dan waktu dipotong itu memang bapak kos juga mungkin lupa doa atau lupa izin atau gimana, asal dipotong aja. Terus si bapak pemuka agama ini ngomong bahwa kemungkinan besar yang tinggal di pohon itu marah ya. Wujudnya itu kayak mirip Tante Kun sih, dan mungkin itu yang dilihat sama si anaknya bapak pengelola kos ini gitu. Jadi akhirnya bapak pemuka agama ini ngasih air doa dan disuruh nyebarin ke sekitaran rumah termasuk tempatnya anak-anak kos. Terus udah waktu itu aku setelah ngobrol-ngobrol sama Bu Wati sama Mbak B, aku balik lagi. Kalau nggak salah besoknya aku ketemu dan aku nanya tuh ke Bu Wati, "Bu, gimana bapak kos, anaknya masih diganggu nggak?" Terus ibunya bilang, "Enggak kok, katanya semalam habis itu udah nggak diganggu lagi." Oh, aku mikir, oh ya udah, berarti emang udah selesai dong kisahnya. Sebelum akhirnya ternyata ceritanya itu belum selesai sampai di situ ya. Maksudku untuk kasus anaknya bapak kos ini mungkin sudah selesai, tapi makhluk yang ada di pohon mangga itu sepertinya
memang sering banget muncul ternyata. Cerita kedua ini diceritain sama Bu Wati juga. Jadi waktu itu sih aku tuh jadi sering banget ya ngobrol sama Bu Wati, karena memang waktu itu aku itu beli makan dari Bu Wati. Jadi Bu Wati ini suka masak dan aku bilang kalau aku minta supaya aku dibikinin masakan, nanti aku bayar, karena aku kan anak kantoran, males kadang kalau harus keluar kantor tuh kadang males banget kalau panas. Jadi aku lebih baik minta dibuatin masakan. Akhirnya jadi deket sama Bu Wati, dan waktu itu suatu hari Bu Wati ini cerita bahwa penghuni dari kos-kosan ini yang sebelum aku, jadi sebelum aku itu kata Ibu Wati, di kamarku nomor 3 itu ditempati sama seorang wanita juga, mungkin kisaran usia hampir ke 30-an. Dia tuh tinggal sama anaknya yang waktu itu masih usia 4 tahun. Aku lupa deh ibunya waktu itu bilang sih namanya tuh siapa, cuman aku bener-bener lupa. Jadi Ibu Wati ini cerita waktu itu sore dia itu lagi ngobrol-ngobrol sama penghuni kamar nomor 3 sama Mbak B. Jadi mereka ya seperti biasalah ibu-ibu lagi ngobrol. Jadi mereka ngobrol ini duduk-duduk lesehan di depan kamar nomor 3. Dan mungkin kalian bisa lihat di situ kan ada 2 pohon ya. Di depan kamar nomor 3 dan nomor 5 itu ada 2 pohon. Nah, pohon yang di depan kamar nomor 5 itu di bawahnya ada seperti tempat duduk tapi dari beton. Ketika mereka lagi ngobrol-ngobrol ini, anaknya ibu yang kamar 3 itu katanya lagi main-main, lari-lari di sekitar situ. Dan ibu-ibu ini nggak apa-apa sih, cuma ngobrol-ngobrol biasa dan sambil ngawasin anaknya sesekali. Terus tiba-tiba katanya anaknya itu lari dan langsung meluk ibunya ini sambil nangis. Dia bilang kalau, "Mah, takut mah, itu ada tante jahat." Dia bilang gitu. Terus ibunya kan bingung, "Tante siapa? Kamu kenapa?" "Itu dedek dicubit sama tante." Terus mamanya kan bingung ya, ibu yang mana? Kan ibu-ibu pada ngobrol semua tuh di depan kamar nomor 3. Terus si anak itu nunjuk ke tempat duduk yang ada di depan kamar nomor 5. Dia bilang, "Itu mah tante yang duduk di depan pintu itu. Katanya tante itu nyubit aku mah." Terus si namanya ini akhirnya juga tanya, "Emang tantenya kayak apa?" "Tantenya pakai baju putih, rambutnya panjang." Ya, katanya sih, kata Bu Wati waktu itu, akhirnya dia langsung pamitan aja masuk kamar. Apalagi katanya kan si Mbak baju putih itu kan alias Tante Kun itu duduknya di depan kamarnya Bu Wati. Jadi Bu Wati sama gengnya waktu itu langsung bubar. Itu kisah nomor 2. Kita langsung ke kisah selanjutnya ya. Kisah yang selanjutnya ini juga pengalaman dari Bu Wati. Jadi waktu itu Mbak B yang tinggal di kamar nomor 4 waktu itu akhirnya harus pindah karena dia itu nggak bisa bayar kos-kosan dan udah nunggak 3 bulan gitu loh. Dan akhirnya si bapak kos minta Mbak B itu untuk keluar, tapi dianggap lunas lah hutangnya 3 bulan itu. Dan sejak itu akhirnya kamar nomor 4 ini kosong. Jadi antara kamarku dan kamar Bu Wati ini akhirnya kosong. Jadi pengalaman Bu Wati itu dia cerita ke aku bahwa suatu hari dia itu bilang nggak tahu kenapa WC-nya yang di kamarnya itu rusak, jadi jebol. Dia bilang dia udah bilang ke bapak kos, tapi karena nggak bisa langsung dibenerin, jadi ya udah Bu Wati harus ke kamar mandi luar. Waktu itu aku kalau nggak salah sudah ceritain sorenya. Terus besoknya Bu Wati itu cerita lagi ke aku. Dia bilang, "WC ku kan belum bisa dipakai ya semalam, karena aku males kan kalau ke kamar mandi toilet yang di luar, serem. Akhirnya aku ke toilet di kamar nomor 4. Di kamar nomor 4 ini
kosong, bener-bener nggak ada barang sama sekali. Tapi kan kamar mandinya masih bisa dipakai tuh. Lah si Bu Wati ini nekat aja ke kamar nomor 4 karena memang nggak dikunci. Jadi dia mikir daripada jauh-jauh ke kamar mandi yang luar, lebih baik dia ke deket situ. Lah setelah menuntaskan kepentingannya ini, Bu Wati baliklah ke kamar seperti biasa. Terus Bu Wati cerita kalau dia tuh ngimpi. Jadi Bu Wati tuh ngimpi kalau dia itu lagi diajak ngobrol atau dimarahin gitulah sama satu sosok, tidak lain dan tidak bukan adalah Tante Kun. Jadi ibu ini nggak ngelihat sih wajahnya karena memang ketutup rambut. Tapi intinya si Ibu Wati ini bilang kalau Tante Kun ini tiba-tiba marah-marah. Dia bilang, kamu kok kurang ajar, kamu masuk ke tempatku nggak izin dan lain sebagainya. Enak aja kamu pakai kamar mandi kayak gitu. Dan entah kenapa sih kata Bu Wati di mimpinya itu Bu Wati juga gak terima. Bu Wati juga jawab katanya, enak aja punyamu, ini tuh yang punya ya bapaknya kos dong, kok kamu yang punya. Terus abis itu Bu Wati langsung kebangun. Tapi waktu kebangun Ibu Wati bilang dia takut banget katanya. Karena Bu Wati cerita dia pernah ngeliat sosok yang kayak Tante Kun ini tapi dengan pakaian yang berbeda. Jadi biasanya kan yang ngelihat dia itu pakai baju putih kan. Dah Bu Wati bilang kelihatannya dia sudah pernah ketemu sama sosok ini waktu udah lama sih, karena memang Bu Wati itu udah ngekos di situ sudah tahunan. Dan Bu Wati itu cerita waktu itu dia sore itu tuh dia habis pulang kerja. Jadi si Bu Wati ini waktu itu pulang kerjanya masih terang ya. Dan waktu itu di tangga yang dekat dengan kamar nomor 3 itu tuh ada cewek itu duduk di tangga. Dan cewek itu tuh gimana ya, duduk tapi menyamping. Jadi duduknya menyamping gini dan rambutnya nutup gini. Rambutnya nutup, tapi kata Bu Wati pakaiannya tuh bukan pakaian putih. Dia pakai baju lengan panjang sama rok bunga-bunga. Waktu itu Bu Wati juga sempet nyapa, nunggu temennya ya mbak kayak gitu. Terus katanya cuma ngangguk doang. Terus waktu Ibu Wati masuk ke kamar, setelah ganti baju Ibu Wati tuh keluar. Cuman katanya Bu Wati tuh sebelumnya nggak dengar ada suara apa-apa. Tapi si cewek itu udah hilang aja gitu. Maksudnya nggak ada suara orang jalan atau suara apa. Sebetulnya kan di situ tempatnya juga kecil, seharusnya sih tetap kedengeran. Yaitu cerita Bu Wati. Oke, kita ke cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya ini dialamin sama keponakannya bapak pengelola kos. Jadi waktu itu aku sebetulnya kurang tahu kapan keponakannya ini datang. Tapi aku justru tahunya besoknya. Seperti biasa, Bu Wati ini paling up to date soal cerita si Mbak Kun ini. Jadi dia langsung cerita sama aku besoknya. Dia bilang gini, Nan, kamu tahu nggak semalam ada kejadian serem banget. Terus aku tanyakan, kenapa Bu? Itu keponakannya bapak pengelola kos kan kemarin nginep di sini. Anaknya kan masih remaja kan, masih usia belasan gitulah. Dan memang lagi kayak kasmaran gitu sama pacarnya. Jadi seperti biasa katanya, biasanya anak muda kan gitu, kalau malam sukanya teleponan. Si anaknya bapak kos ini teleponan sama pacarnya sampai malam, bahkan sampai jam 1 lebih. Jadi si keponakannya bapak kos ini teleponnya itu awalnya di dalam rumah. Nggak tahu kenapa akhirnya dia tuh pindah ke depan di teras, yang mana itu tuh ngadep ke pepohonan kan berarti. Nah di pepohonan itu kan ada pohon yang paling gede yang aku bilang tadi, pohon mangga. Dia itu lagi asik aja teleponan sampai jam 1 lebih. Sebelum akhirnya tiba-tiba dia ngerasa di ujung matanya dia itu ngelihat sesuatu yang kayak berwarna putih gitu. Jadi waktu dia ngelihat pelan-pelan gitu, ternyata ada kaki, tapi ada roknya ya, ada rok, terus tapi masih kelihatan kakinya. Roknya rok panjang
kaki dan kakinya lagi gini itulah di atas dahan pohon. Untungnya katanya si keponakannya bapak pengelola kos ini bagian dari tubuhnya dari perut ke atas ini ketutupan daun gitu loh. Jadi dia cuma ngelihat kaki. Itu kayak gitu, sebelum akhirnya dia teriak tuh dia sempat gak bisa gerak sama sekali. Sebelum akhirnya dia kebangun terus teriak-teriak, dan sebetulnya pintu masuk ke dalam rumah utama tuh nggak dikunci, tapi karena dia saking paniknya digedor-gedor sama dia. Dan waktu itu katanya sih Bu Wati juga kebangun, tapi anehnya aku memang sama sekali nggak dengar apa-apa, aku nggak kebangun. Jadi yang kebangun cuman Bu Wati, Mbak A yang di depan sama orang-orang dalam rumah. Aku nggak kebangun sama sekali, padahal itu kejadian serem banget sih menurutku. Mungkin yang terserem yang aku dengar sejauh itu. Masih ada cerita selanjutnya. Yang cerita selanjutnya ini nggak ada wujudnya sih. Jadi waktu itu seperti biasa aku pulang kerja, ketemu sama Bu Wati. Terus Bu Wati manggil, "Non, apa Bu?" Aku bilang, "Kamu semalam nangis ya Non, kenapa? Ada apa?" Terus aku kan bingung kan, nangis kenapa Bu? Aku nggak ngapa-ngapain kok dibilang nangis, aku kan bilang gitu kan. Terus si ibunya bilang kalau iya kan semalam sekitar jam 2, dan itu agak lama ya, mungkin bisa 1 jam lebih gitu, ada orang nangis Non, suaranya tuh dari kamarnya Non. Ibu Wati tuh bilang gitu. "Enggak Bu, aku tuh nggak nangis, aku aja tidur, aku nggak dengar apa-apa," aku bilang kayak gitu. Terus si Bu Wati itu masih kayak maksain gitu, "Nggak mungkin dong, itu suaranya dari kamarnya Non, pokoknya dari depan deh. Itu ibu yang punya kos aja denger kok." Jadi ibu yang punya kos tuh memang kamarnya deket gitu loh. Jadi kayak kalau kalian lihat yang bagian rumah utama itu yang deket lorong, jadi antara kamar 1, 2 ada lorong, terus kan itu langsung rumah utama. Nah si ibu yang punya kos itu kamarnya itu langsung di seberangnya itu. Nah katanya si ibu pemilik kosnya itu pun dengar, dan memang katanya dari daerah tempatku itu ada cewek nangis. Makanya kayaknya mereka mikir aku itu entah putus cinta atau apa, terus aku nangis sampai lama. Katanya nangisnya itu sedih banget, dan kayak kadang-kadang keras, kadang-kadang pelan. Tapi katanya Ibu Wati, tapi aku tuh mau nenangin juga nggak berani keluar katanya. Terus aku bilang, "Lah itu memang bukan aku Bu." Terus ibunya juga bilang, "Ya berarti untung aja nggak jadi keluar." Ya itu mungkin kurang serem ya kalau di antara yang lainnya ya. Tapi masalahnya setelah si Ibu Wati ini cerita, entah itu mungkin aku kesuges atau apa, jadi kelihatannya tidak pada malam yang sama, tapi malam yang berbeda. Entah berapa lama setelah Bu Wati cerita itu, malam itu tuh aku seperti biasa mau tidur, mungkin sekitar jam 11-an gitu. Jadi aku tidur itu ranjangku tuh nempel ke tembok ya, dan di seberang kasurku tuh ada kipas angin. Kipas anginnya tuh kipas angin yang berdiri, kipas angin yang tinggi itu kan. Nah waktu itu tuh aku lagi mau tidur, sudah matiin lampu, aku ngadep ke arah tembok. Tapi kalian pernah nggak sih ngerasain rasanya kayak diliatin sama seseorang tapi dalam jangka waktu yang lama gitu, dan kan rasanya kayak terganggu banget kan. Nah itu yang aku rasain waktu itu. Nggak tahu kenapa aku ngerasa ada yang ngeliatin dari belakangku, tapi setiap aku balik badan, aku ngeliat ke arah kipas angin itu nggak ada siapa-siapa, sampai aku tuh merem aja. Tapi entah kenapa waktu itu tuh kebayang, kayak di dalam pikiranku tuh kebayang banget kalau di situ tuh ada ceweknya itu tingginya lebih tinggi sedikit dari kipas angin, jadi nggak terlalu tinggi banget, dan dia pakai baju putih panjang itu. Jadi aku masih kayak bingung, ini aku cuma ada di otakku atau memang benar-benar ada di sana, aku nggak ngerti. Karena waktu itu memang
tiba-tiba aja muncul di otakku gitu. Dan masih ada cerita, ini cerita terakhir dan tidak dialami oleh Bu Wati. Jadi tapi yang ceritain ke aku tetap aja Bu Wati. Jadi Bu Wati ini akhirnya cerita lagi, dan cerita ini tuh melibatkan si Mbak A yang ada di kamar 1. Seperti yang tadi aku ceritain kan, kalau di kamar 1 itu kamar mandinya di luar. Jadi kalau dia mau ke kamar mandi ya dia harus keluar, dan itu bukan di kamar mandi yang deket dapur nomor 1 ya. Jadi toiletnya itu ada yang di deretan yang deket kamarku, kamar 3 itu. Jadi agak jauh kalau dari kamarnya si Mbak A. Nah, ceritanya ini Bu Wati bilang, kemarin kan Bu Wati juga cerita-cerita soal horor gitu sama si Mbak A, soal kejadian-kejadian horor di rumah itulah. Lah si Mbak A ini tiba-tiba bilang ke Bu Wati, halah ngapain sih cerita-cerita kayak gitu? Oh, zaman sekarang kok percaya sama hantu? Si Bu Wati ini juga kayak, awas nih kamu, nanti kamu malah ditujuin loh. Jadi kayak ya agak nyumpain sih si Bu Wati ya. Akhirnya si Bu Wati ini waktu cerita ke aku juga kayak agak apa ya, ceritanya tuh bukan kayak takut tapi lebih ke puas katanya. Gara-garanya si Mbak A ini cerita setelah waktu itu setelah dia masuk ke kamar malamnya itu dia entah kenapa kebelet boker dan akhirnya dia harus ke toilet. Toiletnya itu jujur deket sama kamarku. Dia pergi ke sana, dia nggak ada pikiran apa-apa, dia masuk toilet, udah. Setelah itu ketika selesai dan dia mau keluar, katanya itu pintunya itu dibuka susah, kayak ada yang nahan dari luar. Dan waktu pintunya agak didorong gitu, agak buka sebagian, hampir separuh, entah kenapa kok gelap, padahal kan lampu di lorong itu kan nyala gitu. Terus dia bingung si Mbak A ini, kok gelap waktu dia ngelihat dari bawah, terus dia ngeliat ke atas gini, loh kok gelapnya ada matanya ya. Ya itu ternyata akhirnya langsung spontan Mbak A itu langsung narik pintunya, nutup, dan dia bilang dia doa, dia nggak tahu sih dia mau gimana. Waktu itu dia cuma tahu doa sama ya agak apa ya, kayak gemeter gitu. Dan dia nggak tahu itu dia berapa lama ngelakuin hal itu, sampai akhirnya dia berani lagi, dia nyoba buka pintu lagi dan wo-wonya udah nggak ada di sana. Dan akhirnya dia langsung lari masuk ke kamarnya, dan besok paginya itu langsung cerita sama Bu Wati. Tanggapannya Bu Wati, syukurin katanya. Katanya kamu yang pengen ketemu, karena katanya nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Jadi nggak tahu sih, mungkin mulutnya Bu Wati ini berbisa juga, jadi bisa mengundang wo-wo untuk menampakkan diri. Tapi sepanjang yang aku tahu sih di rumah itu lebih banyak cerita mengenai sosok perempuan yang mirip Tante Kun ini gitu. Sayangnya setelah itu 6 bulan kemudian itu, jadi dari sejak pertama kali aku pindah, 6 bulan kemudian itu kantorku pindah. Jadi aku akhirnya juga harus pindah kos-kosan, dan cerita ini harus berhenti di sini. Aku nggak tahu sih setelah itu Bu Wati gimana. Sempat kesana lagi, cuman waktu itu belum ada cerita apa-apa. Jadi ya akhirnya cuman sampai situ aja cerita horor di kos-kosan Tante Kun ini. Oke, I hope you guys enjoy. Dan semoga serem. Aku nggak tahu sih, aku tuh kalau cerita aku ngerasa nggak bisa serem. Ya udah kalau gitu, I'll see you next time and bye.